Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama History on the Streets, kita akan membahas mengenai situs Sangiran, manusia pra-aksara. Jelajahi sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan. Situs Sangiran ini dikelola oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba BPSMP Sangiran, salah satu unit pelaksana teknis UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum Sangiran yang terletak di kawasan situs Sangiran dibagi menjadi 5 klaster. Klaster Krikilan adalah klaster yang pertama kali dibangun dan merupakan visitor center Museum Manusia Purba Sangiran. Klaster Krikilan berfungsi sebagai pusat kunjungan atau visitor center yang memberikan informasi secara lengkap tentang situs Sangiran. Tema dasar Museum Klaster Krikilan adalah menyampaikan informasi tentang situs Sangiran, baik dari sisi potensi sejarah situs, kedudukannya di dalam peta situs hominid dunia, dan nilai-nilai penting. Kemudian ada klaster Dayu, klaster Bukuran, klaster Ngebung, dan Museum Manyarjo. Klaster Dayu. Klaster Dayu berada di Desa Dayu, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Klaster Dayu. Klaster ini dikenal sebagai situs yang penting karena terdapat banyak jejak kehidupan masa lampau, seperti fosil fauna, manusia beserta budayanya, serta rekaman perubahan lingkungan situs Sangiran. Keberadaan stratigrafi Dayu yang cukup lengkap mampu menggambarkan evolusi lingkungan sejak Sangiran berupa rawa hingga menjadi daratan. Terdapat pula ruang diaroma serta ruang pamer yang menyajikan berbagai fosil dan bukti penemuan perkakas Homo erectus tipe arkaik. Klaster Bukuran. Museum Sangiran Klaster Bukuran berada di Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Museum ini memiliki tema evolusi manusia dan lingkungan. Pada bagian pertama disajikan keanekaragaman makhluk hidup di atas bumi saat ini. Salah satu koleksi yang dipamerkan pada bagian ini adalah diorama rekonstruksi 3 tipe Homo erectus yang pernah hidup di Pulau Jawa. Sedangkan di ruang bawah Museum Klaster Bukuran terdapat peninggalan fosil manusia purba yang berasal dari situs Sangiran maupun fosil manusia purba dari situs paleontropologi di seluruh dunia. Klaster Ngebung. Museum Sangiran Klaster Ngebung terletak kurang lebih 3 km di sebelah utara Klaster Krikilan. Situs Ngebung memiliki nilai historis yang tinggi karena di sanalah dilakukan penelitian secara sistematis untuk pertama kalinya. Di klaster ini ditampilkan para peneliti dalam upaya mengeksplorasi potensi situs Sangiran. Kegiatan tokoh-tokoh seperti Raden Saleh, J.C. van Es, Eugenie Dobois, G.H.R. van Koningswald disajikan dengan informasi secara visual maupun digital yang interaktif. Klaster Manyarjo. Klaster ini berada di Desa Manyarjo, Kecamatan Pupuh, Kabupaten Sragen. Klaster Manyarjo. Klaster ini didirikan sebagai bentuk apresiasi terhadap peneliti dari berbagai disiplin ilmu dan juga masyarakat Sangiran yang telah melakukan penelitian. Pada klaster ini, terdapat bangunan museum yang menampilkan audiovisual yang berisi ungkapan warga Sangiran sebagai penemu-penemu fosil. Sejak kedatangan von Koningswald pada tahun 1934, masyarakat banyak dilibatkan untuk mengumpulkan fosil-fosil sehingga menciptakan hubungan harmonis antara peneliti dan warga masyarakat sekitar. Situs Sangiran ini buka pada hari Selasa hingga hari Minggu pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pengunjung hanya dikenakan harga tiket sebesar Rp5.000 per orang untuk dapat menikmati wisata edukasi di situs manusia purba ini. Situs Sangiran tutup pada hari Senin untuk proses pembersihan dan perawatan koleksi yang ada. Saat ini, situs Sangiran tidak hanya dikenal di Indonesia, melainkan juga di dunia internasional sebagai situs yang mampu menyumbangkan pengetahuan penting mengenai bukti-bukti evolusi, perubahan fisik manusia, evolusi fauna, kebudayaan, dan lingkungan yang terjadi sejak 2 juta tahun yang lalu. Karena nilai-nilainya, situs Sangiran telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. UNESCO menetapkan situs Sangiran sebagai warisan budaya dunia nomor 593 pada tahun 1996 dengan nama The Sangiran Element Site. Nama situs Sangiran mulai dikenal sejak seorang peneliti Belanda bernama von Koningswald melakukan penelitian pada tahun 1934. Pada waktu itu, von Koningswald menemukan alat-alat batu hasil budaya manusia purba dalam penelitiannya di situs Sangiran. Selanjutnya, pada tahun 1936, ditemukanlah fosil manusia purba pertama di situs Sangiran.
Setelah itu, tahun demi tahun, penelitian semakin banyak dilakukan di Sangiran yang menghasilkan berbagai temuan, baik berupa fosil manusia, fosil hewan, alat tulang, dan alat batu. Mendengar nama situs Sangiran, mungkin yang terbayang di dalam pikiran kita adalah fosil dan fosil. Namun, kekayaan arkeologis yang ada di situs Sangiran tidak hanya fosil, tetapi juga alat-alat batu berupa budaya manusia purba, serta lapisan tanah purba yang dapat menunjukkan perubahan lingkungan alam sejak 2 juta tahun lalu sampai sekarang tanpa terputus. Situs Sangiran beserta semua kandungan arkeologis yang ada di dalamnya merupakan cagar budaya yang penting untuk dijaga dan dilestarikan. Pelestarian situs Sangiran penting dilakukan agar semua nilai penting yang terkandung di dalamnya dapat terus dipelajari, dimanfaatkan, dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Saat ini, pengelolaan situs Sangiran dilakukan oleh salah satu UPT Kemendikbud, yakni Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Sragen, dan pemerintah Kabupaten Karanganyar. Upaya pelestarian situs Sangiran terus dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan kegiatan saresehan, sosialisasi, dan pemberian imbalan bagi anggota masyarakat yang menemukan fosil dan menyerahkan fosil temuannya kepada BPSMP Sangiran. Upaya tersebut terus intensif dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya fosil bagi ilmu pengetahuan. Selain itu, ada juga kegiatan yang masih terus dilakukan berupa pameran keliling di beberapa kota setiap tahun, bioskop keliling, pembuatan buku atau jurnal, konservasi fosil, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah dianggarkan setiap tahunnya, sehingga saat ini dapat menekan penjualan gelap dan aktivitas pencarian fosil yang dilakukan oleh masyarakat. Demikian bahasan mengenai situs Sangiran, manusia praaksara. Terima kasih telah menyaksikan History on the Streets. Sampai jumpa dalam bahasan yang lain. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Jelajahi sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.